Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam namanya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Serem masih nonton program ini. Gue pengen denger Gilbert nyanyinya gimana. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, mungkin saudara menatap saya dan berkata, pendeta kayak suaranya bagus. Nyanyi itu bukan karena suara bagus. Yang pertama kita nyanyi karena hati senang. Yang kedua kita nyanyi karena Tuhan itu baik. Yang ketiga kita nyanyi karena kita tahu ada kuasa di balik puji-pujian. Dan yang keempat kita nyanyi karena kita tahu bahwa setan dihancurkan lewat puji-pujian, lewat hati yang penuh syukur, lewat iman. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, mungkin saudara berkata, Gilbert iseng banget duduk di situ. Saudara, pemandangan indah. Saya bisa lihat ada kapal pel nih datang di sini karena ini saya ada persis di Pulau Lembe. Hai Manado, ya kan di depan saya Manado, saudara. Ini saya ada di seberangnya, ya kan. Saya mau Batobo, kata orang Manado bilang mau berenang, saudara, ke Pulau Sulawesi, saudara. Saya ada di pulau yang lain dan persis di depan saya ada pelabuhan Bitung, saudara. Dan mungkin saudara berkata, iseng banget pendeta duduk sekali-sekali boleh dong iseng dong, ya kan. Apalagi zaman sekarang gereja harus tutup. Pendeta nggak ada kerjaan. Pendeta tetap ada kerjaan. Bikin vlog, tetap persiapkan firman, tetap pikirkan program-program. Saya pikir nanti mau live setiap hari di program Kamu Hebat ini untuk memberi kekuatan buat setiap saudara yang lemah, saudara, dalam peristiwa hari-hari ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sedang duduk di Monumen Trikora ini. Panas di sini, iya betul panas, iya kan. Aduh, panas betul, iya kan. Ini panas, saudara. Nggak apa-apa panas, iya kan. Tapi hati dingin, ya kan. Kenapa? Karena program Kamu Hebat itu luar biasa dan saudara adalah orang-orang yang hebat. Nah, program Kamu Hebat hari ini saya ada di Monumen Trikora. Tahu dong Trikora, tri itu artinya 3. Ko artinya dari komando, ya kan? Komando rakyat, Trikora, 3 komando rakyat. Itu terjadinya di zaman pembebasan Irian Barat atau yang sekarang jadi Papua, ya kan? Irian ikut Republik Indonesia anti Nederland. Papua. Saya lebih senang istilahnya Papua, ya kan? Ko Papua, sa Papua, ya kan lagunya itu kan? Na 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 na. Oh, dengarlah puji-pujian kami. Saya kalau lagi nyanyi itu semangat sekali. Dari anak negeri Papua, ya kan? Terus guys, itu mantap sekali. Orang Papua kalau memuji Tuhan putus semua, saudara. Setan-setan bertobat, ya kan? Mantap, ya kan? Nah, ini mengenang zamannya Trikora atau pembebasan Irian Barat, ya kan. Dan di sini ada kapal-kapal perang, termasuk pesawat-pesawat ini, dan ada pesawatnya juga. Ini pesawat asli, saudara, untuk mengenang di sini. Dan Pulau Lembe ini memang keren, saudara. Dan ada banyak hal yang indah di Pulau Lembe ini. Ada wisata Batu Hangus, ya kan, Batu Angus, saudara, ya kan. Lalu ada resort-resort yang keren, saudara. Lalu ada patung atau monumen Yesus menyambut, saudara. Matius 11 ayat 28, mari kamu yang lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Dan juga ada monumen Trikora ini. Dan di sini asik sekali. Ini kalau ada pisang goreng lebih sedap, ya kan. Tapi nggak perlu ada pisang goreng juga sedap, karena di sini saya bisa lihat Pulau Sulawesi. Lalu ada bukit yang indah di sini. Lalu di sini juga ada apa ini?
tempat kapal-kapal bersandar, seaport, ya kan, dari Bitung ini. Dan Bitung terkenal dengan ikan yang maha agung, maha besar, saudara. Ikan ratusan kilo ada di sini, saudara. Nah, kalau saya lihat monumen Trikora, kenapa perlu ada monumen? Ini kan perlu ada monumen mengenang peperangan. Loh, kok peperangan perlu dikenang? Peperangan itu kan menyakitkan. Loh, saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang peperangan kita bukan melawan dan daging. Berarti artinya apa? Hidup Kristus juga ada dalam peperangan. Alkitab bilang kamu harus mengerti seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya apa? Setan akan terus menyerang. Ketika rumah tangga kita bahagia misalnya, ketika hidup kita sukses, ketika hidup kita diberkati, setan coba menyerang. Kenapa? Karena setan gak suka lihat hidup kita bahagia. Tetapi kita juga gak suka diserang oleh setan. Kita lawan. Alkitab bilang lawan dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari daripadamu. Dengan lain kata, kalau setan gak kita lawan, setan menjadi-jadi, saudara-saudara, ya kan? Jadi kitanya terhadap orang harus saling mengasihi. Mungkin sudah berkata, suami saya dipakai setan nih pendeta, kayaknya suami saya dirasuk setan. Lo suaminya tetap harus kau sayang, suaminya tetap harus kau kasihi, setannya kau lawan. Artinya di dalam nama Yesus, roh-roh yang membelenggu suami saya aku patahkan. Gak perlu di depan suami saudara, ya kan? Lalu kita lihat apa gitu, ini ada orang iri sama saya, ini orang mau jatuhkan saya. Kita tetap mengasihi, kita tetap memberkati, kita tetap mengampuni. Tetapi Alkitab bilang lawan dia. Artinya apa? Roh di dalamnya itu kita lawan. Di dalam nama Yesus, setan-setan yang mau taruh iri hati, kebencian, aku patahkan dalam nama Yesus. Nah, itu yang harus kita mengerti. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, spiritual warfare are real. Peperangan rohani itu nyata. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang gak tahan menghadapi peperangan rohani. Saya bangga ada di Pulau Lembe ini, pulau yang persis berseberangan dengan kota yang indah yang bernama Kota Bitung di Sulawesi Utara. Dan saya ada di monumen Trikora ini. Dan di sini saya mau mengingatkan rekan-rekan dari program Kamu Hebat bahwa hidup ini ada peperangan. Setan pengen sekali engkau pacaran sama orang tidak seiman. Setan pengen sekali engkau lakukan hubungan seks sebelum nikah. Setan pengen sekali engkau maki istri, maki suami. Setan pengen sekali engkau akhirnya berselingkuh. Setan pengen sekali engkau lakukan hubungan seks sebelum nikah. Setan pengen sekali membuat engkau jadi orang yang suka nipu, suka bohong, suka curang, ya kan? Setan pengen sekali engkau hidup dalam kepahitan. Tapi hari ini sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, satu, peperangan rohani itu nyata. Dan yang kedua, yang harus kita ingat, kita dipersiapkan untuk menjadi pemenang. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meskipun peperangan rohani itu nyata, tapi kita dipersiapkan untuk menjadi pemenang. Pertanyaannya, kenapa banyak orang akhirnya gak tahan dengan serangan iblis? Yang pertama, karena dia tidak mengerti hidupnya berharga. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Alkitab berkata sudah selesai. Yesus sendiri di atas kayu salib bilang sudah selesai. Artinya dosa kita, segala kejahatan kita sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Kita mau terima enggak? Kenapa kita kalah dalam peperangan rohani? Karena kita gak sadar bahwa kita berharga. Yang kedua, karena kita gak ikuti perintah-perintah Tuhan. Padahal Alkitab bilang, inilah kemenangan yang mengalah dunia, itu iman kita. Alkitab berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik. Alkitab berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Berarti ini prinsip-prinsip bagaimana untuk mengalahkannya. Jadi yang pertama kita harus ingat, peperangan rohani itu nyata. Yang kedua yang harus kita ingat, kita berharga. Dan yang ketiga yang harus kita ingat, Allah sudah berbuat segala-galanya untuk kemenangan kita. Dia sudah mati di kayu salib, dia sudah kirim pasukan malaikatnya, dia sudah kirimkan kuasa Roh Kudusnya, dan dia janji untuk memberikan kemenangan buat kita. Berarti dari pihak Allah sudah lengkap. Tinggal sekarang dari pihak kita. Alkitab bilang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kita mau bertindak gak? Kita mau melangkah gak? Kita mau melakukan bagian kita gak? Dan yang keempat yang harus kita mengerti, hanya kesetiaan yang menuntun pada kemenangan. Alkitab bilang apa? Orang yang bertahan sampai kesudahan itu yang beroleh selamatnya. I know you love Jesus. Tapi kalau sudah gak setia, kalau hanya karena badai akhirnya sudah menyerah, akhirnya sudah bersungut-sungut, akhirnya sudah mengeluh, ya sudah gak akan bisa dapatkan kemenangan itu. Spiritual warfare are real. Dari Pulau Lembe, dari monumen Trikora ini, saya hanya mau ingatkan buat saudara, ada banyak peperangan-peperangan rohani yang harus kita hadapi. Pastikan kita dekat dengan Tuhan, pastikan kita rajin beribadah, pastikan apapun yang terjadi kita tetap mengakui bahwa Tuhan itu baik, dan pastikan dalam segala hal kita berdoa dan memuji-muji Tuhan. Karena dengan berdoa dan memuji-muji Tuhan, maka kita mendapat kekuatan baru, kita mendapat sukacita. Dan dengan sukacita yang ada pada kita, Alkitab katakan, Tuhan Allah kita ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Artinya apa? Waktu kita bersukacita, Tuhan bersukacita. Dan waktu kita bersukacita dan Tuhan bersukacita, maka anugerah kemenangan itu Tuhan sediakan buat kita. Saudaraku, saya bangga
ada di Pulau Lembe di Monumen Trikora ini, berhadapan dengan pemandangan yang sangat indah dari kota Bitung ini. Dan buat saya sebuah kebanggaan untuk setiap pemirsa Kamu Hebat, saya dapat berbagi lewat program vlog ini. Dan doa saya, saudara-saudara yang sedang menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan hari-hari ini, ingat, ini adalah peperangan rohani. Kita harus tetap kuat. Kita pastikan kita tetap menyembah Tuhan, kita pastikan kita tetap punya semangat yang positif, kita pastikan kita tetap bersyukur, dan kita tetap maju. Karena bersama dengan Yesus, kita akan menanggung segala perkara. Kamu hebat.